Filipi 1 ayat 27-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu, tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Apakah saudara-saudara tahu ada sebuah pohon yang tingginya melebihi tinggi dari patung Liberty? Nama pohon ini adalah Hyperion Tree, suatu jenis pohon redwood, tingginya sekitar 115 meter dari permukaan bumi. Sungguh menarik, tetapi yang lebih menarik adalah proses pertumbuhannya. Berbeda dengan pohon-pohon lain yang ketika ditanam tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan proses perkembangannya, pohon ini justru membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk memperlihatkan tunasnya. Begitu lambat. Sementara pohon-pohon lain sudah menjulang tinggi dan mungkin menghasilkan buah, pohon redwood masih begitu kecil. Namun, setelah tumbuh, pohon ini tidak pernah berhenti bertumbuh. Tidak seperti pohon lain yang memiliki batas maksimal ketinggian, pohon ini terus bertumbuh dan tidak berhenti. Ia justru mengungguli pohon-pohon yang lain yang telah tumbuh lebih dulu. Pertanyaan yang menarik adalah, mengapa pohon redwood baru tumbuh setelah memasuki tahun ketiga? Apa yang dilakukan pohon redwood dalam tahun-tahun itu? Ternyata pohon ini punya karakter yang berbeda dengan pohon-pohon lain. Sementara pohon-pohon lain tumbuh ke atas, selama 3 tahun itu pohon redwood justru bertumbuh ke bawah, berakar dan berakar terus, mengokohkan akar-akarnya dengan menembus tanah dan bebatuan. Baru setelah menancapkan akarnya, ia tumbuh ke atas terus dan terus sehingga menjadi pohon tertinggi di dunia. Apa yang bisa kita pelajari dari pohon ini? Karakter seperti inilah yang seharusnya kita miliki sebagai pengikut Kristus, karena pertumbuhan yang di dalam lebih penting daripada sekedar penampilan. Namun sayang, banyak orang lebih mementingkan penampilan dengan terus memelesnya untuk menunjukkan pribadi yang tampak menarik. Ada orang bersekolah agar terlihat pintar, tetapi tidak menyekolahkan karakter yang pantang menyerah. Banyak orang ikut kursus kepribadian supaya terlihat ramah dan murah senyum, serta pandai berkomunikasi dengan orang lain, tetapi tidak banyak orang belajar untuk rendah hati, penuh kasih, dan berempati kepada situasi orang lain. Mengapa? Karena memang memiliki karakter yang baik butuh waktu yang lama, tidak instan. Karakter itu bertumbuh dari pengenalan akan Tuhan yang tidak sebentar. Didikan oleh orang tua sejak kecil sangat berpengaruh, tetapi yang paling berpengaruh adalah didikan dari Tuhan. Didikan Tuhan bisa dari mana-mana, bentuknya pun beragam. Tapi yang harus kita ingat, didikan dari Tuhan itu selalu melalui proses. Proses demi proses, pergumulan demi pergumulan, membangun karakter yang semakin lama semakin baik. Asalkan kita mau merespon didikan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami sepanjang hidup kita. Bagi dunia, proses yang panjang adalah sebuah bencana, tetapi bagi para pengikut Kristus, itu adalah kasih karunia. Proses pembentukan diri kita masih panjang. Pandemi ini entah kapan akan berlalu. Namun yakinlah bahwa ini adalah sebuah proses yang Tuhan sediakan bagi kita untuk terus bisa berakar semakin dalam dan semakin dalam kepada pengenalan kita akan Kristus. Tuhan memberkati kita semua.